Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat والذي أعد لمن أعرض عنه وكفر به جهنم ولها دركات فاستعيذوا به منها واشكروا له على هذه النعمات ثم نصلي ونسلم على من عظم الله أقوالا وأفعالا صلى الله عليه وعلى آله الأولى دام فيهم الفضل هطالا وصحبه الذائدين عن الإسلام كماتا وأبطالا والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران وتوالى وسلم تسليما مباركا سلسالا أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Masjid Al-Husna peserta kajian subuh rutin di setiap ahad pertama, tentu segala puja kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Ia anugerahkan untuk semua kenikmatan yang Ia anugerahkan, baik yang kemudian kita akui dan kita syukuri maupun yang mereka ingkari kemudian mereka kufuri. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dengan sabar mengajarkan, membimbing manusia dan mengangkat derajat mereka dari betapa rendah dan hinanya kesyirikan, menjadikan bebatuan dan pepohonan sebagai sesembahan untuk menuju kemuliaan dan kemerdekaan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang layak untuk dijadikan Tuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan satu bahasan di mana di sana dicantumkan bahwa matahari dan rembulan akan dilemparkan ke neraka jahanam. Bahkan disebutkan ada sebuah riwayat yang dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani di mana Al-Imam Abu Daud meriwayatkan inna syamsa wal qamara thawrani aqirani finnar. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu nanti akan ditempatkan di neraka bagaikan dua sapi jantan yang mandul. Dua sapi jantan yang mandul itu adalah ungkapan yang menunjukkan ketidakbermanfaatan, karena matahari dan rembulan ketika diletakkan di neraka seperti sapi jantan yang mandul tidak berguna bagi para penyembahnya. Mereka anggap Tuhan, ternyata dimasukkan ke neraka jahanam, enggak berguna. Ini juga bersesuaian dengan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di mana di dalam riwayat tersebut dikatakan asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah, matahari dan rembulan akan dihilangkan cahayanya, dilipat atau digulung lalu dijadikan satu. Namun di halaman berikutnya, di halaman 432 di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Al-Qurtubi ini, beliau mencantumkan riwayat Ikrimah bersumber dari Abdullah ibnu Abbas tentang
penafian, pengingkaran daripada Ka'ab al-Ahbar. Ia menampik bahwa matahari dan rembulan tidak mungkin dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Alasan beliau adalah karena Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-33 menyampaikan, berfirman Allah, "Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibaini." Dan Allah telah menundukkan, menjinakkan, menjadikan matahari dan bulan tidak ganas, tidak liar. Daibaini, selalu dalam ketaatan. Allah perintahkan untuk terbit, dia terbit. Allah katakan tenggelam, tenggelam. Waktunya gerhana, gerhana. Belum terbit dari barat, belum juga terbit dari barat. Jadi tidak mungkin kalau kemudian matahari dan rembulan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan Imam Qurtubi dalam pembahasan sebelum mengatakan yukdzafani, dilemparkan. Dan sebenarnya ketika dikatakan matahari dan rembulan dimasukkan ke dalam neraka, itu bersesuaian dengan surat Al-Anbiya ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik dan apa yang kalian sembah selain Allah merupakan hasab jahannam. Hasabu jahannam ada 4 penafsiran minimal, 3 diantaranya di dalam tafsir At-Tabari. Al-hasab artinya ar-ramyu, dilemparkan. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, pepohonan, bebatuan, orang yang dikatakan soleh di kuburan akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini yang pertama, dilemparkan. Yang kedua maknanya asyajar. Kalian dan sesembahan kalian selain Allah akan dijadikan pepohonan yang dilemparkan ke neraka jahanam. Yang ketiga adalah al-waqud, bahan bakar. Atau yang terakhir al-hatab. Al-hasab maknanya al-hatab, yaitu kayu bakar. Ala kulli hal, ini adalah implementasi dari firman Allah tadi. Jadi kalau ada matahari dan rembulan disembah oleh orang syirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kita lanjut pernyataan Ka'ab al-Ahbar yang menampik keyakinan ini. Selain dengan surat Ibrahim ayat 33, beliau juga menyampaikan sebuah riwayat yang bersumber atau yang dikatakan bersumber dari Rasulullah. Inna Allah Ta'ala lamma abrama khalqahu ihkaman wa lam yabqa ghairu adama khalaqa syamsan wa qamaran min nuri arsyihi. Pada pembahasan sebelumnya, dengan dinyatakannya matahari dan rembulan dimasukkan ke dalam neraka, Al-Imam Ibnu Qutaibah, Al-Imam Al-Khattabi itu menyatakan bahwa kenapa matahari dan rembulan dimasukkan ke dalam neraka selain untuk menghinakan para penyembahnya, juga karena ia aslinya berasal dari neraka. Jadi matahari itu punya cahaya, punya api karena dia berasal dari neraka, sebagaimana qila, dikatakan menurut Al-Imam Ibnu Qutaibah dan juga Al-Imam Al-Khattabi. Jadi Allah menurut riwayat Ka'ab al-Ahbar ini ketika menciptakan seluruh makhluk, lalu yang belum diciptakan hanyalah Adam dan juga matahari dan rembulan, maka Allah ciptakan terlebih dahulu matahari dan rembulan dari cahaya arsy. Kalau tadi ada pendapat menyatakan bahwa matahari dan rembulan berasal dari api neraka. Lah kalau riwayat Ka'ab al-Ahbar ini berasal dari cahaya arsy. Lalu dilanjutkan riwayat ini. Dan nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, sudah selesai, lalu manusia dibangkitkan dan seluruh makhluk dikumpulkan, dan Allah akan menegakkan keadilan, lalu Allah memisahkan penduduk neraka dan penduduk surga, namun mereka belum dimasukkan ke dalam sana. Allah akan memanggil matahari dan rembulan yang cahayanya sudah dihilangkan. Mereka berdua ini, matahari dan bulan, datang dalam keadaan qad waqafa fi zalazil li'anna fara'isahuma tar'adu min ahwali dzalikal yaum min makhafatir rahman. Digambarkan bahwa ketika dipanggil matahari dan rembulan dalam keadaan bergetar, berguncang, ketakutan.
Al-farais itu artinya ruas-ruas tulang belulang. Jadi matahari dan rembulan digambarkan sebagaimana makhluk yang punya fisik lalu gemeteran saat dipanggil karena saking takutnya kepada Allah. Fa idza kana hiyal al-'arsy kharra sajidaini, kalau sudah berada di dekat arsy-Nya Allah, matahari dan rembulan akan tersungkur bersujud. Fayaqulani ilahana qad alimta ta'atana laka wa du'ubana fi ta'atika wa sur'atana lil mudhi fi amrika. Ya Allah, Engkau kan Maha tahu ketaatan kami dan bersegeranya kami dalam menjalankan perintah-Mu di waktu di dunia. Fala tu'adzibna bi ibadatil musyrikina iyana, maka jangan Engkau azab kami hanya karena kami disembah oleh orang-orang musyrik. Maka Allah katakan, sadaqtuma inni qad qadaitu ala nafsi anni ubdi wa uid. Iya, kalian benar, kalian adalah makhluk yang taat, selalu bersegera untuk melaksanakan perintahku, dan aku telah menetapkan untuk diriku sendiri bahwa aku yang menciptakan, maka aku pula yang akan mengembalikan. Dan inni mu'idukum ila ma bada'tukuma minhu farji'a ila ma khalaqtukuma. Maka sekarang kembalilah kalian ke tempat asal kalian. Lalu mereka bertanya, memang Kau ciptakan kami dari apa ya Allah? Khalaqtukuma min nuri arsy farji'a ilaihi. Kalian aku ciptakan dari cahaya arsku, maka kembalilah kalian ke arsku. Jadi Ka'ab al-Ahbar ingin membantah bahwa pertama matahari tidak dilemparkan ke dalam neraka, begitu juga rembulan, dan mereka bukan dari neraka tapi diciptakan dari arsy. Namun Al-Imam Al-Khattabi dan juga Ibnu Qutaibah beserta Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Ba'ts wan Nusyur atau Al-Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya sudah mencantumkan riwayat yang mendukung bahwa matahari dan rembulan memang akan dilemparkan ke neraka, bukan ta'dziban lahuma, bukan sebagai adab, tapi untuk tabkid wa taubih, untuk merendahkan orang-orang musyrik, bahwa nih lihat Tuhan kalian yang kalian akui sekarang tidak berdaya. Bukan adab bagi matahari dan neraka, bagi matahari dan rembulan. Jadi yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa memang matahari dan rembulan akan dimasukkan ke dalam neraka. Di sisi lain, riwayat barusan asal muasal dari arsy-nya itu adalah riwayat yang dinyatakan lemah. Kenapa? Ada 3 perawi yang dinyatakan tidak atau bermasalah. Pertama ada Amr ibn Subh. Abu Nu'aim mengatakan orang ini matrukul hadits, periwayatannya ditinggalkan. Yang kedua ada Muhammad ibn Abi Mansur majhulul hal. Muhammad bin Abi Mansur ini tidak jelas, tidak diketahui kredibilitasnya, bahkan tidak dikenal biografinya. Yang ketiga ada Khalf ibn Wasil. Dia adalah orang yang muttahamun bil wad'i, tertuduh, terdakwa sebagai pembuat hadis palsu. Jadi pendapat Ka'ab al-Ahbar tidak bisa dibenarkan karena dalilnya lemah, bahkan dicenderung palsu. Selanjutnya di halaman yang sama 432 ada bab ma jaa fi sifati jahannam wa harriha wa shiddati adzabiha. Bab yang menerangkan tentang gambaran neraka, panas dan dahsyatnya azabnya. Diawali dengan riwayat At-Tirmidzi bersumber dari Abu Hurairah di mana ia mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Uqida 'alan nari alfa sanatin hatta ihmarrat, thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta biyaddat, thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta swaddat, fahiya sauda'un mudlimah." Neraka itu sebelum atau setelah diciptakan itu dipanasin dulu dengan 3 tahapan, 3000 tahun. 1000 tahun pertama dinyalakan sampai memutih apinya, selesai. Lalu tahapan kedua dinyalakan kembali sampai memerah apinya.
Nah, tahapan ketiga, tahapan akhir, dinyalakan kembali 1000 tahun sampai menghitam. Maka sampai hari ini warna api neraka itu bukan merah kayak api kita, tapi saking dahsyatnya hitam warnanya. Bagaimana status riwayat ini? Itu masalahnya. Dhaifun akhrajahu Tirmidzi bi raqmi 2591. Riwayat ini lemah, dicantumkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan nomor 2591, Ibnu Majah 4320, dan dinyatakan dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Dhaifil Jami' dengan nomor 2125. Jadi riwayat tadi lemah. Meskipun kita jadikan tema flyer ya, bahwa neraka punya 3 warna, putih, merah, dan hitam. Namun nanti ada riwayat-riwayat yang mauqufah dari sahabat tentang api neraka juga. Di halaman 433 misalnya dari Malik ibn Anas. Imam Malik meriwayatkan dari Abu Suhail ibn Malik dari ayahnya, bersumber dari Abu Hurairah, di mana ia mengatakan, ingat ini pendapat Abu Hurairah, tarawnaha kanarikum, kalian menganggap api neraka seperti halnya api kalian di dunia. Lahiya asyaddu sawadan minal qar, tapi nyatanya ia lebih panas daripada al-qaru. Al-qar maknanya az-ziftu, yaitu aspal. Jadi di zaman sahabat sudah mengenal istilah aspal. Allahu a'lam. Karena setelah saya searching, ternyata makna al-qar adalah az-ziftu. Az-ziftu adalah aspal. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Mubarak, dan aspal hitam warnanya. Jadi ini mendukung hadis dhaif tadi. Riwayat yang bersumber atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, ia mengatakan telah mengabarkan aku Sufyan Ats-Tsauri dari Sulaiman dari Abu Dhibyan dari Salmanul Farisi, an-naru sauda'u la yudhi'u lahabuha wala jamruha. Api neraka jahanam itu hitam. Saking hitamnya, kalau kita kan nyalain api itu pasti ada bias cahayanya toh, jadi terang. Ini enggak. Begitu juga baraknya, tidak ada cahaya. Saking hitamnya, gelap. Kita kalau berada di kegelapan kan ada orang fobia. Kita gelap tidak nyaman. Nah, itu adab. Kemudian beliau membacakan surat Al-Hajj ayat 22, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Jadi ini seolah-olah penafsiran dari Al-Hajj ayat 22. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, ini orang-orang musyrik, orang kafir dan munafik, maka mereka dikembalikan. Udah manjat ya, naik ke atas, wah hampir keluar nih kita, dibalikin lagi, putus asa mereka. Lalu riwayat yang juga bersumber dari Malik ibn Anas an Abi Zannad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, narukumul lati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di muka bumi, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling panas sekalipun, itu merupakan satu jenis yang Allah ciptakan dari jenis-jenis api neraka. 70 jenisnya. Nah, ini satu dikirim ke dunia. Qalu ya Rasulullah, wa in kanat lakafiyah, bukankah satu jenis api di dunia ini sudah cukup membakar? Qala fa innaha fuddilat bi tis'atin wa sittina juz'an. Api yang ada di neraka itu 69 kali lebih panas. Akhrajahu Muslim, dikatakan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada tambahan kulluha mithlu harriha. 69 itu semuanya sama begitu. Ya. Nah, kenapa kemudian api di dunia ini bisa kita gunakan padahal berasal dari neraka? Maka ada riwayat-riwayat yang menjelaskan. Tapi sebelumnya kita katakan riwayat barusan bahwa api dunia adalah bagian dari api neraka yang 70 itu. Ini riwayat yang sahih, ada di Bukhari dan Muslim, tapi tidak disebutkan warnanya. Dia hanya menyebutkan bahwa api dunia berasal dari api neraka jahanam. Nah, sekarang riwayat Ibnu Majah dengan status yang dhaifun jiddan, sangat lemah.
dengan nomor 4318. Al-Albani mengatakan di dalam As-Silsilah Ad-Dha'ifah dha'ifun jiddan. Riwayatnya bagaimana atau bersumber dari siapa? Dari Anas ibn Malik, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Poinnya di sini nih. Walaula annaha utfi'at bil ma'i marrataini ma kana li ahadin fiha manfa'atun wa innaha la tad'u Allah 'azza wa jalla an la yu'idaha fiha. Api kalian di dunia merupakan bagian dari api neraka jahanam. Kalau bukan karena dipadamkan dulu 2 kali dengan air, tidak disebutkan air apa, maka kalian tidak bisa pakai di dunia. Jadi sebelum diturunkan ke dunia itu dipadamkan dulu atau disiram dulu dengan 2 kali air, 2 siraman air. Maka tidak bisa dimanfaatkan kalau begitu. Bahkan sebelum diturunkan dia mengatakan kepada Allah, jangan kembalikan saya ke neraka. Api neraka takut kembali ke neraka. Namun sekali lagi ini riwayat yang dhaif. Namun kalau ada riwayat dhaif, sebelumnya tadi ada riwayat yang sahih, bisa diperkuat. Cuman lafaz tambahannya saja mungkin yang diperdebatkan. Jadi 2 kali. Lalu dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan 7 kali. Begini bunyinya. Wa hadhihi an-naru qad duribat bima'il bahri sab'a marrat. Api kalian yang di dunia ini bersumber dari neraka jahanam, namun sebelum diturunkan ke dunia disiram dengan air laut sebanyak 7 kali. Walaula dzalika man tufi'a biha. Kalau tidak disiram dulu 7 kali nggak bisa dipakai. Disebutkan oleh Abu Umar. Kemudian riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam walaula annahu duriba bihal bahru 10 marratin man tafa'tum minha bi syai'. Tadi 2, kemudian 7, sekarang 10. Kalau tidak disiram dulu 10 kali nggak bisa kalian pakai. Nah, ini disebutkan dalam Az-Zuhd karya Al-Imam Hannad dengan nomor 235. Statusnya nggak disebutkan. Yang jelas ini pernyataan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian yang terakhir Ibnu Abbas lagi. Pernyataan para sahabat, bukan Nabi. Yang terakhir ini Ibnu Abbas ditanya tentang api dunia itu diciptakan dari apa. Lalu beliau menyatakan, min nari jahannama ghaira annaha utfi'at bil ma'i sab'ina marratan walaula dzalika ma qarubat li annaha min nari jahannam. Wahai Ibnu Abbas, api yang ada di dunia diciptakan dari apa? Dari api neraka. Hanya saja dipadamkan dulu dengan air laut atau dengan air, di sini tidak disebutkan laut, sebanyak 70 kali. Jadi 2, 7, 10, 70. Baik, itu tentang api neraka. Jadi intinya yang sahih itu yang pertama hanya tentang bahwa api di dunia ini bagian dari api neraka. Yang mana panas setiap dari jenis api neraka itu 69 kali lebih panas dari api di neraka, dari api di dunia. Kemudian paragraf berikutnya ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik tentang manusia yang paling bahagia dan paling sengsara di dunia, nasibnya bagaimana di akhirat. Yu'ta bi an'ami ahli dunya yaumal qiyamati min ahli an-nari fayusbaghu fin nari sibghatan thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqula la wallahi ya rabb. Jadi ada orang yang di dunia ini paling nikmat di dunianya, kehidupannya. Dari rumah ber-AC, naik mobil ber-AC, ke kantor ber-AC, adem semua, fasilitasnya mewah, makannya juga enak. Lalu karena dia berdosa atau mungkin bahkan dia syirik, maka jadilah ia calon penduduk neraka. Lalu dicelupkan sekali celupan ke dalam neraka. Setelah itu ditanya, hal marra bika na'imun qattu? Apakah ada 1 detik saja di neraka tadi sekali celupan rasa nikmat? Enggak ada.
Apakah ada kebaikan 1 detik saja di neraka? Tidak ada. Semuanya, setiap detiknya adalah penderitaan. Na'udzubillah. Sebaliknya kemudian wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannati fayusbag sibghatan fil jannah. Ada orang yang di dunianya menderita banget, kerek, belangsak. Mau bayar kontrakan aja susah dia. BPJS-nya mati. Kupon kurban nggak kebagian. Yaelah, susah banget nih orang hidupnya. Menderita banget, tapi dia bersabar. Jadilah dia penduduk surga, dimasukkan ke surga dalam 1 celupan istilahnya. Lalu ditanya, hal marra bika syiddatun qattu, atau dalam riwayat lain hal asabaka khairan durran au bala. Adakah 1 detik saja kau merasakan kesengsaraan? Enggak ada, semuanya nikmat. Mata, hidung, telinga, semua panca indera merasakan nikmat 1 detik, enggak ada 1 detik pun yang menderita. La wallahi ya Rabb, enggak ada. Ma marra bi bu'sun qattun, enggak ada sama sekali penderitaan. Wala ra'aitu syiddatan qattu, bahkan kelelahan aja enggak ada. Lalu ada riwayat yang juga sama redaksinya. Riwayat tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 2807. Kemudian juga ada riwayat selanjutnya Ibnu Majah yang juga sahih. Nah, di bawah itu ada riwayat Abu Hudbah. Kita sering nih menyebut nih orang. Karena ini Abu Hudbah ini riwayatnya beberapa kali disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Padahal statusnya luar biasa nih orang. Namanya adalah Ibrahim, anak daripada Hudbah, panggilannya Abu Hudbah. Dia mengatakan, dia mengklaim dapat hadis dari Imam Anas bin Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, di mana ia berkata, Rasulullah bersabda, "Lau anna jahannamiyan min ahli jahannama akhraja kaffahu ila ahli dunya hatta yubsiruha la ahraqatid dunya min harriha." Sekiranya ada penduduk neraka memperlihatkan tangannya ke langit dunia atau ke dunia, karena neraka menurut versi yang paling sahih adalah di bawah perut bumi ya, memunculkan tangannya ke dunia. Penduduk neraka munculin tangannya ke dunia, lalu orang-orang di dunia ini melihat tangan tersebut, maka tangan tersebut saja sudah cukup membakar dunia karena saking panasnya. Itu tangan penduduk neraka, bukan api neraka, menurut riwayat ini yang nanti kita bahas statusnya. Lalu dilanjutkan, walau anna khazinan min khazanati jahannama akhraja atau ukhrija ila ahli dunya hatta yubsiruhu lamata ahlud dunya hina yubsirunahu min ghadabillahi ta'ala. Dilanjutkan bahwa bila ada khazanah, 1 penjaga neraka saja dari kalangan Zabaniyah misalnya, dinampakkan atau dimunculkan di muka bumi ini, lalu orang-orang di dunia melihatnya, maka semuanya akan mati, karena itu adalah kemurkaan Allah. Nah, sekarang kita bahas statusnya. Tadi kita katakan riwayat ini bersumber dari Abu Hudbah. Untuk mengulang saja bagi yang sudah pernah mendengar, mungkin lupa, atau yang belum tahu, Ibrahim bin Hudbah ini di dalam catatan kaki di kitab ini dikatakan, qala anhu Ibnu Hibban dajjalun minad dajjalin atau minad dajajilah. Dia ini seorang pendusta ulung, dajjal. Dari dajjal pendusta-pendusta yang ada di zaman itu. Sedangkan Al-Imam An-Nasa'i mengatakan matrukul hadis. Dia orang yang ditinggalkan hadisnya. Ditinggalkan itu dicek aja enggak gitu. Sedangkan Yahya ibnu Ma'in mengatakan qadima Abu Hudbata fajtama'a alaihi al-khalqu faqalu lahu akhrij rijlaka. Qalu li Yahya lima qalu lahu akhrij rijlaka? Qala kanu yakhafuna an takuna rijluhu rijla himarin yakun aw fayakunu syaitanan. Kata Yahya ibnu Ma'in, imam besar di bidang hadis, Abu Hudbah ini 1 kali mendatangi sebuah wilayah, lalu orang-orang berkerumun
mengelilingi Abu Hudbah ini. Lalu orang-orang sebagian besarnya berkata, tolong perlihatkan kakimu." Sebagian yang lain nanya ke Yahya ibn Ma'in, kenapa mereka memerintahkan dia untuk memperlihatkan kakinya? Karena mereka berkeyakinan kakinya kaki keledai atau dia adalah setan. Sampai begitunya. Ini tercantum di dalam Al-Kamil fi Du'afa jilid ke-1 halaman 341. Lalu Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah menukil pernyataan Ibnu Hibban bahwa Ibrahim adalah dajjal minad dajjalin, kana raqqasan bil Basrah yud'a ilal a'ras fayarqusu fiha falamma kabura ja'ala yarwi an Anas wa yad'u alaihi fala yahillu li muslim an yaktuba hadithahu. Al-Imam Ibnu Jauzi menukil Ibnu Hibban setelah Ibnu Hibban mengatakan dia adalah dajjal. Al-Imam Ibnu Hibban menambahkan dia ini dulunya seorang tukang joget, penari yang diundang ke kondangan-kondangan. Coba tukang ngibing jadi perawi hadis lah, kagak makbul. Dan masalahnya dia belum taubat ini. Lalu ketika orang ini pensiun, maksudnya tua gitu ya, dengan kelakuan yang masih begitu, dia ini mulai mengarang hadis. Niatnya mungkin mau tobat, tapi salah jalan, ngarang hadis menyebutkan bahwa Anas bicara begini, Anas meriwayatkan ini dari Nabi, padahal tidak. Maka kata Al-Imam Ibnu Hibban, tidak halal bagi seorang muslim untuk melanjutkan riwayatnya, membacakannya, membagikannya. Tidak boleh juga untuk menulisnya bahkan. Nah, jadi jelas ya, narasi yang mengatakan bahwa sekiranya penduduk neraka melambaikan tangannya, sekiranya penjaga neraka muncul ke dunia akan membuat semua mati. Ya walaupun dengan kedahsyatan neraka mungkin saja, tapi ini masalah dusta atas nama Nabi. Jadi nggak boleh kita sampaikan kepada orang lain kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Jadi sangat jelas hadis ini palsu. Kemudian di sini dicantumkan pernyataan Ka'ab al-Ahbar tanpa disebutkan statusnya. Jadi kita bacakan saja. Kata Ka'ab al-Ahbar, walladhi nafsi Ka'ab biyadihi law kunta bil masyriq wan naru bil maghrib thumma kushifa anha la kharaja dimaguka min man kharaika min shiddati harriha. Demi jiwaku yang berada di genggaman Allah, sekiranya engkau wahai manusia berada di timur, matahari berada di barat, lalu dibuka hijab penghalang antara kamu dengan neraka, maka sudah langsung membuat otakmu mendidih, lalu menetes keluar dari mankhorai, yaitu hidung dan mulut, saking panasnya. Maka kemudian beliau mengatakan, ya qauma hal lakum bihadza qarar, masihkah kalian merasa tenang di hidup ini dari api neraka? Masihkah tenang berbuat dosa? Am lakum alai ala hadza sabrun, masih mau bisa bersabar bermaksiat gitu maksudnya? Ya qauma ta'atallahi ahwan alaikum min hadzal adzab, mendingan bertakwa lalu melakukan ketaatan itu lebih ringan daripada mendapatkan siksa. Baik, selanjutnya kita beranjak ke halaman 435 dan ini menjadi pembahasan terakhir di sesi kali ini. Babun minhu, bab tentang neraka jahanam masih. Majaa fi syaqwan nari wa kalamiha wa bu'di qa'riha wa ahwaliha. Bab tentang keluh kesah neraka. Dan neraka ternyata punya keluh kesah, bukan kita doang ya. Dan neraka bisa berbicara dan betapa dalam dasarnya dan menakutkan ia. Wa fi qadril hajaril ladzi yurma bihi fiha, dan tentang batu yang dilemparkan 70 tahun lalu ke dalam neraka baru sampai di masa Nabi setelah 70 tahun ya.
Antum saya rasa pernah dengar. Cuman ada yang perlu kita jelaskan. Hadisnya bersumber dari Abu Hurairah dengan derajat sangat sahih diingat. Ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya Rabb akala ba'di ba'dan faja'ala laha nafasaini nafasun fi syita wa nafasun fi sayf bi ashaddi ma tajiduna minal bardi min zamhaririha wa ashadda ma tajiduna minal harri min samumiha. Neraka pernah berkeluh kesah, wahai Allah, api yang ada di diriku sebagiannya memakan sebagian lainnya, jadi apinya saling makan. Maka Allah memisahkan tuh, yang suka saling makan itu menjadi dua bagian, menjadi satu nafas di musim panas, satu nafas di musim dingin. Yang panas disebut samum, yang dingin disebut zamharir. Jadi di neraka ada adab yang bentuknya bukan panas doang tapi juga dingin. Ingat sekali lagi, hadis ini sangat sahih. Maka bila kalian mendapati di dunia sangat panas cuaca, itu bisa jadi dari efek samum. Dan kalau kalian sedang rasakan Bekasi rasa Swiss, maka itu efek dari zamharir. Menurut riwayat ini gitu ya. Nah, sekarang yang dibahas oleh para ulama adalah makna mengeluhnya neraka, bicaranya neraka. Menurut Al-Imam Ibnu Abdil Bar, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa para ulama ada yang berbeda pendapat mengenai zahir hadis ini. Zahirnya kan sangat jelas, neraka berkeluh kesah, ngomong, berbicara. Namun ada saja ulama yang berpendapat, contohnya Al-Baidawi mengatakan itu cuman majaz. Neraka nggak bisa ngomong menurut beliau. Makna berkeluh kesah menurut beliau adalah golayanuha, gejolak saja. Padahal jelas banget ya, redaksinya itu ngomong ke Allah. Sedangkan mayoritas ulama tidak mentakwil, tidak mengatakan itu majaz, tapi itu hakiki. Ia berbicara betulan, ia bisa berkeluh kesah. Kita nukilkan Al-Imam Ibnu Abdil Bar dari kalangan Maliki, dua imam lainnya Nawawi dan juga Ibnu Hajar dari Syafi'i. Al-Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan ini hakiki, beneran neraka bisa ngomong. Huwa aula bis-shawab, kata beliau. Pendapat yang menyatakan berbicaranya neraka dan berkeluh kesahnya ia itu adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahkan lebih benar. Ya'duduhu umumul khitab, karena didukung oleh keumuman dalil-dalil baik dari Quran maupun sunnah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan was-shawabul awal, yang benar adalah pendapat pertama yang mengatakan memang benar neraka berkeluh kesah, ngomong, ngadu kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan li'annahu zahirul hadis, karena pendapat ini sesuai dengan zahirnya hadis bahwa neraka berkeluh kesah. Wala mani'a min hamlihi 'alal haqiqah fawajaba al-hukmu bi annahu 'ala zahirihi. Maka pendapatnya harus sesuai dengan zahirnya dan wajib bahkan dihukumi sesuai redaksinya. Al-Imam Ibnu Hajar juga mengatakan demikian. Para ulama berbeda pendapat, kata beliau. Apakah itu lisanul qal atau lisanul hal? Apakah majaz atau hakiki? Maka beliau mengatakan, menukil pendapat Ibnu Abdil Bar, wal awal arjah. Pendapat yang mengatakan itu hakiki itu yang lebih sahih. Coba lihat dalam dua surat kita pernah mendengar yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Hari di mana kami katakan kepada neraka, ada dialog. Masa mau diartikan apa ini? Allah berkata kepada neraka, apakah kamu sudah penuh? Ini kan dialog, mau diartikan apa? Maka neraka menjawab, apakah masih ada tambahan? Ayo, masih kosong. Udah kayak 02, ayo mau yang mau ke Jati Asih gitu. Masih kosong.
Ini dialog jelas. Kok mau dibantah pakai majaz? Dari mana? Kemudian nih, yang lebih jelas lagi surat Fussilat ayat 21. Kalau tadi itu surat Qaf ayat 30. Fussilat 21. Orang-orang kafir nanti akan berkata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Para penduduk neraka nih komplain saat di sidang di padang mahsyar. Hei kulit, hei mata, hidung, kaki, telinga, yang ditutup mulut doang, tangan, kaki semua berbicara, memberatkan si calon neraka ini. Lalu si calon neraka ini diberi kesempatan berbicara. Hai kulitku, hai tanganku, hai kakiku, wahai pahaku. Mana ada dalam riwayat lain yang sahih, yang pertama kali bicara tentang si pelaku adalah pahanya, karena dia paling dekat dengan kemaluan. Wahai anggota tubuhku, kenapa kalian memberatkan aku? Ini kan dialog, ya. Maka mereka mengatakan Allah yang telah membuat kami berbicara, yang mampu membuat bicara segala sesuatu termasuk neraka. Jadi tidak mustahil kalau neraka bisa berbicara. Ini dalil yang sangat jelas. Jadi tidak perlu dikatakan ini adalah majaz. Baik, jadi clear masalah ini, bahwa neraka memang bisa diizinkan oleh Allah berbicara. Yang terakhir, hadis dari Abu Hurairah ada di dalam Muslim saja, 2844. Ketika Nabi sedang bersama Abu Hurairah sedang bersama Nabi dan bersama sahabat lainnya, id sami'a wajibatan. Nabi dan para sahabat tiba-tiba mendengar suara dentuman besar. Boom. Lalu Nabi bertanya, atadruna ma hada? Tahukah kalian itu apa? Suara apa itu barusan menggelegar begitu besar? Belum ada nuklir pada zaman itu. Lalu para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi kemudian mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnar ilal an hatta intaha ila qa'riha. Ini adalah sebuah batu besar, dilemparkan sejak 70 tahun lalu sebelum masa Nabi, dan bunyi jatuhnya baru sekarang. Ini menunjukkan betapa dalamnya neraka jahanam. Ya, maka mengerikan sekali. Bukankah biasanya bertambah ke dalam itu tambah sesak, tambah menakutkan. Dalam riwayat lain dikatakan ukuran batu tersebut seperti sab'u khalafat. Namun tidak disebutkan status derajatnya, derajat statusnya. Batu besar itu seukuran 7 unta beserta lemak dan dagingnya dan anak-anaknya. Ya, baik. Sampai di sini saja yang dapat kita kemukakan dan kita paparkan di kesempatan pagi hari ini. Bila ada saran dan kritik atau sanggahan kami persilahkan, atau mungkin ada yang mengajukan pertanyaan. Nah, saya pernah dengan bapak ada siksa neraka yang paling tinggi itu Abu Talib ya kalau itu. Apakah dari orang Islam tersebut itu ada yang merasakan siksaan paling ringan yang dialami Abu Talib paling ringan? Dan pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, jika orang-orang masuk neraka, bagaimana perasaan setan yang telah menyesatkan, dia merasa menang ketika ada temannya masuk neraka dari
Baik, sudah. Pertanyaan pertama atau lagi 3. Kan tadi ada 3 warna ya. Ada Putih, merah, hitam. merah. Kalau biru ada nggak? Kalau yang di sini itu ada biru. Ente kira gas 12 kilogram. Pertama, adakah dari kalangan kaum muslimin yang merasakan siksaan paling ringan seperti siksanya Abu Thalib? Mungkin saja. Namun kalau apakah sama? Tentu tidak, karena Abu Thalib ini kan status derajatnya bukan muslim. Kan Allah sudah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun am naj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menyamakan orang muslim seperti orang pendosa? Dalam konteks ini adalah orang kafir? Tidak. Jadi paling ringannya mungkin, tapi mungkin beda tutorialnya. Teknisnya beda. Wallahu ta'ala alam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, perasaan setan bagaimana katanya? Lah kagak tahu saya. Yang ada Allah gambarkan itu nanti orang-orang yang dijadikan sesembahan atau mungkin termasuk di dalamnya setan itu akan saling bantah. Wa qala alladziina tubi'u, dan orang-orang yang diikuti akan mengatakan, kami berlepas diri. Jadi perasaan setan waktu itu sudah puas, tapi dia berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Begitu juga sesembahan-sesembahan seperti matahari dan rembulan berlepas diri meskipun mereka di neraka. Begitu ya. Yang ketiga, apakah ada warna biru? Tidak ada. Lawang yang warna putih, merah, hitam tadi ini saja derajatnya lemah. Dinyatakan lemah oleh Al-Albani dalam Dhaiful Jami dengan nomor 2125. Ada lagi? Nah, Jadi mengenai sirik dan menyembah dan disembah itu orang yang hidup disembah atau juga orang-orang soleh yang telah meninggal mereka yang meninggal juga. Secara kedua mengenai matahari bulan atas, bagaimana dengan planet karena juga di bawah planet Mars sampai baik. Berdasarkan keumuman ayat Al-Anbiya tadi, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, itu berlaku bagi yang tidak mengingkari atau ridho dijadikan sesembahan. Misalkan ada di India tuh ada manusia siapa, Sai Baba ya, yang sampai mengklaim dirinya Tuhan atau sebagainya. Kalau dia sendiri yang ngaku, dia ridho bahkan ngajak orang, maka dia dan dia dan para penyembahnya jadi bahan bakar neraka jahanam. Tapi kalau seperti halnya Nabi Isa yang dipertuhankan, beliau sudah berlepas diri. Antum atau kalian berdua, ibunda Maryam dan Isa, mengatakan ittakhiduni wa ummiya ilahai. Apakah kalian mengatakan kepada bangsa Israel, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan? Kan tidak. Subhanaka, kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah, kami tidak pernah memerintahkan itu. Maka tidak. Jadi yang dimaksud, yang dilemparkan sesembahan ke dalam neraka, yang kalau dari kalangan makhluk yang hidup, berarti kan ada, itu adalah orang yang ridho bahkan ngajak. Tapi kalau kasus seperti 5 Tuhan yang disebutkan dalam surat Nuh, Wad, Suwa', Yagus, Ya'uq, wa Nasr, ini kan semuanya orang soleh aslinya kan, dibuatkan memorian batu. Nah batunya ini yang di nerakanya bukan orang solehnya, karena mereka nggak tahu menahu, sudah meninggal baru dijadikan sesembahan. Kalau tahu mereka pasti tidak ridho. Allahu ta'ala. Sudah ya, tadi itu kan. Tadi apa lagi? Neraka matahari dan bulan. Bagaimana dengan planet-planet? Apakah sama? Sama kalau dijadikan sesembahan berdasarkan keumuman ayat tadi. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Ada lagi? Ibu-ibu? Ya. Terkait bantahan Nabi Isa sendiri, saya pernah baca di ayat apa bahwa
yang mengatakan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain itu surat apa ayat berapa ya? Waduh, ditanya surat berapa ayat berapa, saya bukan tipe yang hafal nomor-nomornya. Iya, saya pernah nanya. Yang jelas redaksinya begini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang pendosa tidak bisa membebankan dosanya kepada orang lain. Maka kalau ada pendapat yang mengatakan kalau istri melakukan sebuah dosa, suaminya ikut berdosa. Nah, ini harus dirinci dulu dosanya bagaimana. Kalau suaminya yang menunjukkan dosa tersebut atau tidak mencegah sedangkan dia tahu, bisa jadi begitu. Tapi tidak selalu suaminya lagi nggak tahu kemudian dia mengerjakan, maka tidak berlaku itu. Jadi kalau ibu tanya nomornya, saya lupa. Saya ingat redaksinya saja dan pemahamannya. Ada lagi? Ya. Apakah kita tetap bisa atas dosa-dosa yang kita lakukan, kita sudah bertobat? Jelas tidak. Yang diperdebatkan oleh para ulama itu begini, kalau kita berdosa lalu saat masih hidup kita bertobat, sebenarnya selesai. Nah, pertanyaannya di dalam catatan amal masih ada apa enggak? Ada sebagian mengatakan masih ada, itu supaya buat kabar gembira, karena ada redaksi hadis yang mengatakan nih, hari ini di tanggal sekian kamu berbuat begini-begini, sekarang saya telah mengampuni kamu. Ada redaksi hadis gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa yang telah kita taubati masih tercantum, hanya saja hukumannya udah enggak ada karena kan sudah taubat. Itu yang diperdebatkan para ulama. Ada yang mengatakan enggak, sudah dihapuskan juga. Yang ditunjukkan itu dosa lain yang belum sempat ditaubati, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelah kiri. Ya. Sahabat Ka'ab Sahabat siapa? Yahudi. Ka'ab al-Ahbar, mantan pendeta Yahudi. Ya. Dan sebagian kalau itu ada di Syria. Nah, menindaklanjuti terkait riwayat dari sahabat Ka'ab al-Ahbar itu, kalau dari para sahabat seperti apa? Iya. Para ulama. Kan sering kita sampaikan panduan jelas tentang sikap kita sebagai muslim terhadap kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat sesuai namanya adalah kisah-kisah yang bersumber dari Bani Israel. Ada yang bersumber dari kitab mereka. Kitab mereka apa? Taurat ya, atau Taurah kalau bahasa Latinnya mungkin. Itu kan ada yang sesuai, yang masih sesuai, yang belum dirubah, ada yang tidak sesuai. Maka kata Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kau dustakan kalau ternyata bersesuaian dengan syariat kita. Sebaliknya jangan kau benarkan kalau tidak bersesuaian dengan syariah kita atau keyakinan kita. Di antaranya tadi riwayat yang statusnya lemah, yang ada 3 perawinya di dalamnya lemah, tidak bisa kita terima. Ada lagi? 5 menit lagi jam 6. Ibu-ibu masih ada pertanyaan? Bu, jangan ngobrol bu. Itu lagi diskusi, Tat mau nanya apa, dia bingung. Pamungkas, nah, masya Allah, jangan sampai bala-bala kita dingin ini. Ada? Pasti ada kalau beliau ini. Masya Allah. Ya, warna lagi nih. Ya, berarti kita itu bisa mengatakan kita meninggal double adab. Jadi begini, menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dari sejak hidup sampai liang lahat itu semuanya bagi orang yang imannya masih utuh itu adalah penggugur dosa sebenarnya, agar tidak lebih berat di sananya setelah pengadilan itu. Pertanyaannya, kalau meninggalnya 500 tahun yang lalu, apakah sampai hari kiamat dia begitu?
Ya tentu itu mah teknis bersesuaian kadar dosanya. Termasuk di adab kubur begitu juga. Tergantung kan dosanya. Kan ada yang bertahun-tahun, sepele tapi bertahun-tahun, ada yang berat teman sekali doang, kan begitu. Itu kan masalah teknis yang tidak bisa kita detailkan pembahasannya atau penjelasannya. Yang jelas menurut para ulama itu bagian dari penggugur dosa agar tidak terlalu berat nanti di padang mahsyar atau di nerakanya. Ya kita harus berpikir mungkin di siksa Warming up katanya, pemanasan. Ya istilah saja, ya boleh saja istilahnya begitu. Karena contohnya nih, ada dosa yang khusus berkaitan adab kubur. Ketika Nabi bersama para sahabat sedang naik unta, kan antum semua hafal betul hadis ini. Lalu untanya tiba-tiba jengat. Jengat tahu ya? Kalau orang Jawa bilang jengat, ngangkat gitu ya. Hampir standing, hampir-hampir Nabi jatuh. Atau Nabi tiba-tiba berhenti kemudian mendengar siksaan dalam kubur. Sedangkan para sahabat tidak tahu. Lalu Nabi menancapkan daun atau dahan. Lalu Nabi mengatakan, tahukah kalian atas dasar apa mereka disiksa? Innahu fa'ammal akharu fakana la yastanzihu minal baul. Bahasanya ada 3 kalau tidak saya. La yastanzihu, la yastatiru, sama la yastanqi. Tidak menutupi atau tidak menghindari percikan air kencing intinya. Jadi ada adab khusus nih yang kalian anggap remeh padahal itu termasuk perkara besar, dosa besar. Nah, jadi coba berapa kali kita tidak mengamati, tidak berhati-hati dalam perkara kencing ini. Kalau misalkan 10 kali berarti siksa kuburnya 10 kali berdasarkan atau kesesuaian dosa. Karena apa? Berbicara dosa, Allah mengatakan wajaza usayyiatin sayyiatun mithluha. Satu keburukan balasannya satu keburukan. Beda dengan pahala, satu kebaikan 10 kali. Itu kan maha kemurahan Allah. Nah, berarti hitungannya tadi dihitung aja kira-kira berapa kali kencing tanpa memperhatikan cipratannya. Nah, ini masalah sepele tapi besar sebenarnya. Begitu ya. Jadi kadarnya itu bersesuaian dengan dosanya. Jadi bisa disebut juga warming up. Atau dosa azab kubur itu tidak lagi nanti diadab di neraka karena sudah selesai di kubur. Yang sering ditanyakan itu berarti sebelum dihisab sudah diadab, yaitu kehendak Allah. Toh Allah sudah adil, selama di dunia sudah diutus Nabi, sudah diperingatkan, kenapa tidak juga taat? Ada lagi pamungkas? Udah jam 6 ini? Wah lagi. Iya Mas Amir silakan. Ini sahabat kita dari Masjid Ramadan dulu, masya Allah. Gimana? Mengenai azab kubur. Ditambah ada juga yang diperlihatkan para surga gitu. Betul. Sebenarnya itu hanya diperlihatkan. Sedangkan azab kubur itu mengalami azab kubur ya. Iya betul. Kalau ada azab di kubur, berarti pengadilan Allah nanti jadi ini saya di nggak perlu udah diazab. Masuk neraka atau juga masuk neraka. Iya. Nikmat kubur yang pertama bukan cuma diperlihatkan, tapi disebutkan dalam riwayat itu yajidu min rihiha, dapat anginnya, bahkan dipakaikan dari pakaian surga. Nikmatnya ada hissi, dalam artian dapat indrawi, bisa dirasakan oleh arwahnya. Tadi pertanyaan tadi, kalau sudah diadab kubur berarti kan seharusnya nggak ada pengadilan lagi, ngapain? Nah, jadi itu seperti yang kita katakan, pertama itu kehendak Allah, yang kedua ada dosa-dosa yang tidak selesai dengan cukup adab kubur, enggak. Ada dosa-dosa lain yang belum kelar, ya kan? Di sisi lain tadi saya katakan bahwa adab kubur itu bisa jadi atas dosa-dosa tertentu yang ada disebutkan tadi, diantaranya tidak menghindari percikan air kencing. Ada juga riwayat-riwayat lain yang nanti kita bahas mungkin ya, begitu ya. Ada lagi? Ini pamungkas belum juga keluar nih. Usul katanya. Apa yang nanya juga silakan. Bicara kita takdir ini kan dari awal gitu. Dari awal itu dari sakaratul maut kan udah ada syarat misalnya. Asal kubur juga berat banget kan itu. Terus juga kita bicara ada masyarakat neraka kan
maksudnya sebagai muslim yang amalannya juga mungkin nggak jelas diterima apa enggak gitu kan pengen dong. Nah, perlu kita terhindar dari ketika dicabut terumnya seperti rambut dari tepung enteng gitu kan. Kuburan juga terang luas kan gitu. Di mana keringat mungkin enggak sampai ke leher lagi di saat usulnya tuh coba dan kita juga bicara apa sih amal-amal yang bisa mengantisipasi azab-azab itu, Ustaz. Baik. Di antaranya misalnya, saya tahu arahnya kemana nih. Di antaranya adalah seorang mujahid dalam artian mati di medan perang, dia tidak dilakukan prosesi pemandian, pengkafanan, tidak disolatkan, dia aman dari adab kubur, dia aman dari al-faza'ul akbar, dari guncangnya tiupan sangkakala, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau antum tanyakan itu sudah kita singgung sering, karena saya kan mengajarkan kitab tadzkirah ini bersesuaian dengan tema yang sedang kita urutkan. Dan di urutan-urutan itu akan disebutkan secara otomatis nanti ada amalan yang begini, ada amalan yang begitu, yang menyebabkan masuk neraka atau sebaliknya menyelamatkan dari neraka. Kemudian bukan cuma itu sebenarnya, bukan cuma bagaimana tipsnya kita selamat dari adab kubur dan siksa neraka. Di sini ada masalah juga yang besar, yaitu apa? Kita harus menyampaikan mana hadis palsu, mana yang sahih, mana yang boleh kita amalkan, mana yang boleh kita yakini, mana yang tidak, kan begitu. Itu ada hal-hal penting selain masalah teknis, tata cara, tutorial selamat dari siksa kubur. Kalau mau memang dibahas khususnya, nanti kita khususkan. Misalkan, wahai jamaah, berikut ini adalah amalan khusus aman dari adab kubur. Tutorial aman dari adab kubur. 1, harus jadi mujahid, harus perang. Ayo berangkat semua ke Palestina. Nah, boro-boro mau berangkat ke Palestina, buat pasar Jati Asih aja kadang nggak punya ongkos. Bukan begitu maksudnya. Nanti boleh kita akan bahas masalah-masalah atau amalan-amalan yang menyelamatkan dari adab kubur dan lain sebagainya. Banyak juga ya tadi, kalau yang menyebabkan itu juga yang menjadi mafhum mukhalafahnya. Kalau penyebab adab kubur adalah percikan air kencing, berarti orang yang menjaga pakaiannya dari atau kakinya dari percikan air kencing itu menjadi penyebab selamat dari adab kubur. Namimah, ya kan? Namimah, adu domba, apalagi yang jadi adab kubur selain adu domba, dan seterusnya. Nanti kita bahas khusus ya, kalau memang dibutuhkan. Tapi kan sesuai urutan kitab ini nanti juga akan disebutkan kalau sedang ada pembahasan. Sudah nih pertanyaannya, itu baru usulnya. Seperti yang tadi ya, kita harus bisa hati-hati terhadap hadis yang palsu. Tanya bisa tentang Ka'ab tadi, dia disebut Dajjal. Bukan Ka'ab, Abu Hudbah. Ya, Abu Hudbah. Jangan salah nih, Ka'ab itu sahabat Nabi loh, hati-hati. Iya, Ibrahim tadi kan. Dia itu kan dusta, terus makruh kan. Kita harus hati-hati dengan hadis dia kalau meninggalkan. Itu kan dia awalnya tadi saya katakan dia itu seorang penari, tukang joget. Tukang joget itu ditinggalkan itu hadisnya. Pertanyaannya sekarang Ustaz yang viral Ustaz. Apa tuh? Bagaimana ketika ada seorang pemusik penyanyi, gelarnya sekarang kiai gitu. Mana dakwahnya nih Ustaz? Makanya saya sedang memberikan penyuluhan yang begitu-begitu hendaknya tinggalkan, apalagi cuman bisanya inna fi ma'allah ya syududu. Karena di masyarakat kita yang begitu masih ada yang ngikutin, saya heran, 1000 heran. Apa? Yang mana lagi? Jagalah yang 5 kan. Jagalah yang 5 mana tuh? Yang ketika sehat. Oh. Nah, itu yang masih kurang. Kan kiai Ustaz.
Ya itu masalah, kadang salah masyarakatnya, asal orang pakai udeng-udeng, pakai sorban dipanggil ustadz. Nah kadang nih saya di pesantren ya, yang jelas ustadznya kan saya. Karena lulusan Libya, ini mah bercanda aja. Ada guru olahraga, ada guru apa dipanggil ustadz juga. Itu sebenarnya kelemah lembutan masyarakat kita yang kadang menjadi orang terjerumus. Asal orang bisa nukil hadis satu aja panggil ustadz. Ada mantan pendeta baru tobat disebut ustadz. Apalagi ada kangkred pelawak jadi ustadz. Asal bisa ngomong di depan jamaah aja ustadz. Nah, ini masyarakat kita yang kurang terdidik. Udah mirip-mirip kayak perindavan. Asal ada orang bisa ngangkat tangannya selama setahun dijadikan dewa. Ada orang kumuh gak pernah mandi 15 tahun jadi dewa. Ini kan agama ini dibangun di atas akal. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi bacalah, ini kita lagi membacakan, kita belajar. Dengan ilmu kita akan terhindar dari yang begitu-begitu. Masa mantan maling ayam jadi wali? Tahu kan maling ayam? Mantan maling ayam siapa? Itu dia ngaku sendiri. Saya ketika dia ngobrol sama temannya, ini dulu nih maling ayam katanya. Si Gufron itu. Ustadz ngomongin Gufron gibah? Enggak. At-tahdzir, peringatan keras dari penyimpangan ini boleh kita nyebutin nama, tidak masuk gibah. Ya. Jadi kalau antum usul begitu, ini sedang kita jalankan agar orang tidak terjerumus pada penghambaan diri pada orang-orang yang tidak jelas. Menghamba itu hanya pada Allah, belajar itu hanya pada orang yang jelas keilmuannya. Sudah? Baik. Lontong udah pada kisut nih di bawah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.